Saya masih bersama dengan Dr. Zubairi Jurban dari Ikatan Dokter Indonesia. Pak Zubairi, ini kita bicara bukan soal angka, tapi kita bicara soal bagaimana kemudian kita punya semangat yang sama untuk sama-sama flattening the curve. Jadi kalau sekarang kurvanya naik, kita bisa ratakan. Mudah-mudahan kita bisa turunkan satu saat. Bagaimana kemudian pendapat Bapak? Apa yang harus kita lakukan bersama-sama untuk itu? Iya, artinya memang pada penanggulangan masalah ini memang harus kerja cepat, dan kalau perlu kebijakan diubah sesuai dengan perkembangan pandemi. Jadi titik 1 juta ini saya kira bisa memberi semangat kita bahwa kita harus bekerja lebih keras. Tapi sebetulnya kalau setiap minggu malam itu saya mengikuti apa yang dilaporkan dari berbagai provinsi ke Satgas Nasionalnya Pak Doni Monardo ini. Saya kira cukup optimis saya karena jelas sekali di sana disampaikan ini sebentar lagi tinggal berapa persen yang masih ada tempat tidurnya dan apa yang akan dikerjakan disampaikan di sana. Jadi planning jangka pendek ke depan menaikkan tempat tidur, menaikkan ICU, itu dari setiap provinsi disampaikan. Baik dari katakanlah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, kemudian Sulawesi, kemudian Kalimantan, Bali, dan seterusnya. Jadi saya masih merasa optimis, tapi itu tetap kita harus tidak cukup karena hal yang terlihat baik itu masih harus kita tingkatkan lagi karena 1 juta ini. Jadi suatu titik balik untuk kita lebih meningkatkan semangat kita untuk bekerja lebih. Sebelum saya menanyakan soal harapan vaksin, Pak, saya ingin bicara soal 70%, 80% tingkat keterisian di rumah sakit. Kalau seandainya ada gejala misalnya, perlu kemudian perawatan, tentu saya tidak bisa membayangkan karena saya bukan dari petugas medis. Apakah 70%, 80% tingkat keterisian rumah sakit itu menyulitkan untuk kedatangan pasien baru? Oh iya, menyulitkan banget. Jadi sebagai contoh misalnya beberapa hari yang lalu ada beberapa pasien dari Depok bahkan untuk masuk IGD COVID saja harus antre. Bayangin. Di mana itu Pak? Di IGD? Nah, kemudian dari IGD untuk masuk ke ruang rawat inap itu juga antre karena penuh. Berapa lama antrinya Pak? Karena yang saya tahu pasien ini ternyata lebih dari 1 hari antre masuk, antre di dalam IGD, kemudian dia mencari tempat lain, ya kemudian kita coba bantu, pas ada tempat kosong pasien pulang di Jakarta ya segera dirujuk. Nah, kerjasama antara katakanlah Jakarta, Jabodetabek yang kita tahu bahwa ternyata 20-30% pasien yang dirawat di Jakarta ini berasal dari lingkar luar dari Jakarta, maka memang apalagi juga dari Wali Kota Bogor sudah bilang bahwa Bogor darurat banget, maka memang harus diatasi bareng-bareng ya Jakarta, ya Jabodetabek, ya oleh pemerintah pusat. Nah itu juga terjadi juga di banyak provinsi lain. Jadi angka 70-80% itu serius, bukan berarti 80%, masih 20%, jadi gampang nyarinya. Justru 80% itu berarti sudah sulit sekali mencari tempat kosong. Oke, ini sekali lagi bukan untuk kemudian menakut-nakuti, tapi ini kemudian menyampaikan bahwa fakta ini jelas bahwa ada kenaikan dan tidak bisa kemudian ditoleransi dengan hal-hal yang biasa. Tentu ini sebuah cambukan tamparan bagi orang-orang yang kemudian masih meremehkan penyakit ini. Betul ya Pak? Iya benar, jadi bayangin persentase kasus positif mingguan, 2 mingguan itu selalu di atas 25%, dan 28% itu suatu amat serius yang menunjukkan bahwa sekarang ini penularan menjadi amat sangat mudah. Penularan saat ini amat sangat mudah dibanding bulan lalu, dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jadi harus serius kita. Ya, terakhir Pak, soal harapan vaksin. Banyak yang kemudian berharap pada vaksin meskipun juga masih ada pertanyaan soal percepatan pemberian vaksin. Karena kita tidak tahu, saya sendiri misalnya sampai kapan kemudian akan mendapatkan vaksin. Mungkin tenaga kesehatan sudah mulai berproses meskipun ada catatan dari kurangnya percepatan. Apa yang bisa Bapak sampaikan di sini? Satu, soal pemberian, distribusinya. Yang kedua, kemudian bagaimana harapan itu bisa terjadi setelah pemberian vaksin dan terjadi kekebalan massal? Iya, masalah mengenai vaksin ini kan target kita 70% dari penduduk Indonesia itu banyak banget, 170 juta lebih. Nah itu akan baru selesai kan sekitar setahun lebih, 15 bulan paling juga belum maksimal. Nah itu
sebelum angka itu tercapai, penularan masih mudah banget. Jadi tolong untuk semua anggota masyarakat dan semua yang beraktif di dalam penanggulangan masalah ini harus sadar banget bahwa kita berhadapan dengan masalah yang luar biasa besar yang harus ditangani dengan amat sangat serius sepenuh hati. Jadi jangan pernah lupakan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker, tambah 2M lagi, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Hanya itu kemudian yang menjadi vaksin sebelum vaksin sesungguhnya nanti yang diberikan. Dan vaksin setelah diberikan juga tidak menjamin orang untuk tidak terkena, Pak. Tapi ketika terkena, maka tidak akan parah. Begitu, Pak? Itu perhitungan dari medisnya, betul ya? Iya, dan kekebalan itu bukan langsung, bukan instan. Jadi kalau sekarang divaksinasi, besok belum, seminggu lagi juga belum. Setelah vaksinasi kedua juga belum. Tapi kalau sesudah 2 minggu vaksinasi kedua atau setelah 1 bulan dari vaksinasi yang pertama, itu baru kita kebal, baru kita kuat. Oke, jadi 2 minggu setelah vaksinasi kedua itu baru terjadi kekebalan, baru tercipta kekebalan di dalam tubuh. Kekebalan yang penuh, ya. Kekebalan yang penuh, Pak. Ya. Jadi 1 bulan setelah vaksin pertama atau 2 minggu setelah vaksin kedua. Ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu pun tidak menjamin untuk tidak terkena, Pak? Iya, tidak menjamin. Tapi kalau terkena untuk yang kekebalannya belum penuh, kemudian kalau terkena kan setelah 1-2 bulan, kita menjadi kebal. Ada juga yang tidak. Nah, yang tidak ini kalau tertular biasanya menurut pendapat banyak ahli dan dari penelitian sebelumnya akan lebih ringan. Jadi akan masuk OTG bukan yang gawat. Berarti ada 2, Pak. Yang betul yang pertama ini berdasarkan penelitian para ahli ya. Ada yang memang kebal 100%, ada yang tidak kebal 100%. Tapi yang tidak kebal 100%, walaupun terkena, ia akan terkena yang ringan. Begitu kurang lebih, Pak ya? Benar. Baik, terima kasih Dr. Zubairi Jurban dari Ikatan Dokter Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.